Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa setiap hari Sabtu mulai dari jam 9 sampai jam 10 pagi kita ada talk show bersama sahabat-sahabat dari IKUA, Ikatan Alumni Cabang Sidoarjo. Dan untuk kesempatan pagi hari ini tema yang diangkat adalah pemberdayaan ekowisata berbasis desa di Kabupaten Sidoarjo. Bersama Dr. Kandidat Nur Sidik SSM Hum. Beliau adalah Ketua IKUA Komisariat Fakultas Ilmu Budaya, Wakil Ketua 1 DPP IPKINDO. Dan untuk Anda yang ingin bergabung atau bertanya-tanya, silakan Anda bisa sampaikan melalui WA redaksi di 0811 309 1009 atau juga on air langsung boleh di 031 896 1514. Anda juga bisa melihat tayangan kami secara live melalui channel YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Kemudian untuk hasil rekamannya nanti bisa Anda cek atau Anda simak di Suara Sidoarjo channel. Baik, tidak pakai lama, saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini sejak jam 8 lebih malah sudah datang ke studio ini. Luar biasa. Assalamualaikum Cak Nur. Waalaikumsalam Cak Panji. Ya, sebentar saya cek dulu mikrofonnya. Iya, apa kabar ini Cak Nur? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Cak Nur ini tipe-tipe orang yang selalu bukan on time, istilahnya itu malah di atasnya on time gitu ya. Kasih katanya. Iya gitu. Baik, dan juga saya cek di partisipan nanti juga ada peluang barangkali Anda mau tanya-tanya, ada move onos ini ya. Ini dan juga untuk partisipan yang lain nanti kalau mau diskusi dengan Cak Nur, kalau biasanya sahabat-sahabat dari IKUA itu kan akrabnya Cak Ning gitu ya, Cak Nur ya. Yang mau berdialog langsung dengan beliau silakan nanti Anda bisa chat dulu untuk kita ajak ngobrol bersama dengan narasumber yang luar biasa. Baik, kalau kita tahu bahwasanya kita bicara soal wisata terlebih dahulu. Wisata itu sejak pandemi COVID-19 memang luar biasa alami penurunan yang cukup drastis gitu ya Cak Nur ya. Iya, betul. Karena wisata itu kan di situ ada mobilitas, kemudian ada konsentrasi banyak orang dan sebagainya. Nah, menarik adalah kalau kita kaitkan dengan kondisi yang ada sekarang ini, apalagi di desa-desa, kalau di Kabupaten Sidoarjo kan dominan desanya daripada kecamatannya atau kelurahannya gitu ya. Jadi tiap-tiap desa itu kan punya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan itu mereka bisa berdayakan untuk jadi macam-macam. Ada yang dimaksimalkan jadi tempat wisata atau apa begitu. Baik, sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh mengenai hal tersebut, bisa dijelaskan terlebih dahulu Cak Nur, pemberdayaan ekowisata berbasis desa di Kabupaten Sidoarjo. Monggo Cak Nur. Oke, terima kasih Cak Panji. Kita tahu ya bahwa kita sudah mengalami masa pandemi ini sudah masuk tahun kedua ya. Kebetulan Menteri Parekraf sekarang yaitu Mas Menteri ya. Iya. Kita lebih sering sebut dengan Mas Menteri itu, Mas Sandiaga Uno itu lebih menekankan adanya suatu eksplorasi dari potensi dari desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi desa-desa yang memiliki potensi wisata itu coba kita dorong untuk kita kembangkan sebagai objek wisata. Kita tahu bahwa pada masa pandemi ini mobilitas sangat dibatasi ya. Tentu ini merupakan sebuah peluang yang sangat baik, peluang yang sangat momentum yang harus kita raih untuk mengembangkan desa-desa. Kita bicara di Sidoarjo ya, jadi desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk dikembangkan menjadi sebuah desa wisata. Tadi sudah disampaikan bahwa tema kita adalah ekowisata ya. Jadi ekowisata itu merupakan sebuah wisata yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, kemudian menjaga nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat desa tersebut. Artinya bahwa kita ingin berwisata di sebuah desa yang memang memiliki potensi, baik itu memiliki atraksi budaya atau atraksi. Jadi atraksi yang saya maksud di sini adalah
daya tarik sebuah wilayah kawasan itu untuk dikunjungi. Kita tentu sudah sama-sama mengetahui ya, di dalam pariwisata itu ada 4A ya. 4A ini tentu sudah kita sama-sama ketahui. A yang pertama yaitu atraksi. Atraksi Cak Panji. Atraksi itu atraksi itu bisa berupa kebudayaan asli yang ada yang dimiliki oleh sebuah desa itu. Terus kemudian ini lanskap alamnya. Jadi kalau di Sidoarjo ini dari 322 desa. Kalau saya catat itu ada 322 desa, Mas. Kemudian ada 8 kelurahan kalau nggak salah. Nanti mohon dikoreksi. Yang kebetulan di dalam pada wilayah pesisir itu ada 8 kecamatan. Jadi mulai Jabon, kemudian Waru Sidoarjo, kemudian jadi wilayah-wilayah kecamatan yang memiliki pesisir. Sedati betul. Itu banyak desa-desa yang sebenarnya saat ini sudah secara existing itu menjadi tujuan wisata dari masyarakat lokal, bahkan mungkin secara regional gitu. Kita tahu bahwa di situ ada mangrove, ada ikan ya, ikan yang begitu banyak, kemudian di situ ada budaya nyadran dan tentu nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat situ. Kita ingin bahwa pengembangan ekowisata itu adalah sebuah pengembangan. Baik, pengembangan itu kan pembangunan secara bertahap yang terencana. Jadi kita nanti akan membangun fasilitas baik itu sarana maupun prasarana yang nantinya tentu untuk kemajuan sektor pariwisata di desa tersebut. Kita tahu bahwa sektor pariwisata itu di situ banyak sektor-sektor lain. Jadi di situ ada sektor transportasi, kemudian sektor industri, terutama UMKM-nya yang ada di wilayah tersebut. Jadi ini semua harus kita dorong, kita optimalkan untuk menjadi sebuah potensi wisata yang menjadi destinasi nanti tentunya. Jadi sepertinya untuk pihak perangkat dan juga aparatur desa, masyarakat setempat itu sudah mulai sadar dan harus misalnya itu mengoptimalkan potensi apapun yang dimiliki di wilayah setempat, begitu ya, Cak? Iya, betul Pak Panji. Jadi saya lanjutkan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Panji, bahwa pihak desa sekarang kan sudah ada undang-undang desa, di situ ada pengelolaan dana desa ya yang sudah menjadi hak pengelolaan dari desa itu sendiri. ADD itu ya. Yang ADD nilainya itu, ada yang sampai miliaran gitu. Betul. Kemudian juga ada BUMDes. Jadi yang kedua saya lanjutkan tadi. Jadi yang kedua itu adalah accessibility. Aksesibilitas. Jadi akses menuju lokasi atau desa tersebut ini hendaknya memang harus menjadi perhatian. Jadi kalau kita menuju ke sebuah lokasi wisata, kalau aksesnya bagus, maka ini akan meningkatkan kunjungan wisata. Nah ini nanti bentuk tanggung jawab pemerintah yang memang selalu dikomunikasikan. Jadi ada sebuah koordinasi. Ini kan sudah ada ada Riparda, ada Riparnas, Riparda. Kemudian kalau di Sidoarjo itu Ripardanya sudah diperdakan nomor 10 tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi di situ sudah ada pengaturan-pengaturan pasal-pasal yang sudah mengatur ketentuan-ketentuan untuk pengembangan wisata di desa-desa tersebut, sehingga sarana wisata yang tentunya nanti perlu dibangun itu nanti kita sudah bisa lihat nanti ini bentuk tanggung jawab dari pemerintah provinsi atau kabupaten atau bahkan desa sendiri memiliki hak untuk atau memiliki kewenangan untuk membangun sarana wisata itu. Tadi sudah disampaikan ada BUMDes ya. Jadi kaitannya BUMDes ini merupakan A yang keempat. Jadi setelah A yang kedua yaitu aksesibilitas, kemudian amenitas. Nah, sebuah kawasan wisata tanpa ada amenitas ya, ini juga tentu akan tidak menarik untuk dikunjungi. Jadi kalau wisatawan itu datang ke sebuah kawasan wisata, lokasi wisata, di situ amenitasnya bagus ya toh, standar kualitasnya memenuhi ya toh.
Lah ini memiliki daya tarik, jadi memicu orang untuk datang ke situ. Kita tahu Cak Panji ya, wisata itu kalau misalnya ada suatu tempat wisata yang menarik sekarang itu wah viral ya. Kalau sudah melalui medsos gitu, pasti orang di mana itu, akhirnya diserbu lah. Ini merupakan sebuah testimoni dari pengunjung wisata nantinya. Jadi kalau amenitasnya bagus, apakah itu nanti bentuk dari pelayanan masyarakat, kemudian sarana yang ada itu juga terpelihara secara baik, maka ini kunjungan wisata juga akan meningkat tentunya. Dan ancillary yang keempat adalah lembaga pengelola, Mas Panji. Jadi lembaga pengelola ini yang nantinya penting untuk dilembagakan di desa itu. Jadi siapa yang membuat promosi wisata, siapa yang nanti melaksanakan, siapa yang bertugas di lapangan, siapa yang nanti ngurusi masalah homestay-nya. Dan homestay ini juga saya sampaikan, ini sebuah hal yang cukup penting juga untuk dikembangkan. Jadi para wisatawan itu ada kecenderungan untuk tinggal, Mas, untuk tinggal di sebuah desa itu. Jadi oleh sebab itu desa wisata ini, kenapa kok Mas Menteri itu ingin mengembangkan desa wisata? Karena dengan adanya keterbatasan mobilitas yang ada selama ini, orang itu inginnya ya, kan kita tahu bahwa wisata itu sebuah kebutuhan ya. Setiap weekend kita inginnya jalan-jalan atau apa. Dari setelah kita bekerja selama 5 hari Senin sampai Jumat, Sabtu itu kita inginnya ya jalan-jalan gitu. Lah, kalau di sebuah desa wisata ada sebuah tempat yang menarik, amenitasnya menarik, ada homestay-nya yang bagus. Lah, homestay di sini itu yang perlu didorong adalah bentuk-bentuk arsitektur tradisional, Mas. Jadi arsitektur tradisional yang ada di Sidoarjo itu ya sudah itu aja dipertahankan, kemudian direstorasi menjadi sebuah homestay yang menarik. Jadi wisatawan itu bisa datang ke sebuah desa, kemudian tinggal di situ, bangun pagi itu bisa melihat aktivitas ekonomi, aktivitas apa yang ada di desa itu. Ini sebuah suguhan wisata kan. Kemudian kita ingin kuliner apa, kalau di situ pagi itu kuliner, kalau di sana di Kalanganyar itu kan wah ada ikan bandeng ya, wah luar biasa. Terus ada kegiatan memancing. Jadi wisatawan itu bisa melihat aktivitas ekonomi, aktivitas keseharian, aktivitas sosial, bahkan sampai kalau misalnya ada acara yang tahunan gitu, nyadran itu, ini sebuah paket wisata yang sungguh menarik tentunya, gitu Mas Panji. Baik, jadi kalau untuk mengoptimalkan sebuah ekowisata gitu ya, ada 4 hal yang tadi jenengan sampaikan, atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan juga ancillary begitu. Ancillary ya? Betul. Ancillary. Jadi keempat-empatnya itu harus saling support. Betul. Jadi dalam arti kata, meskipun ada atraksi, kalau aksesibilitasnya nggak memungkinkan, tidak ada sarana pendukung dan sebagainya, ini percuma juga. Betul. Gitu kan? Ya. Hanya bisa dinikmati oleh warga setempat saja. Ini kan nanti kan mubazir gitu ya. Baik, untuk Anda sahabat silakan WA di 081 11 309 1009 atau telepon langsung di 031 896 1514. Kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Reguler setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 ada talkshow bersama sahabat-sahabat dari IKUA Sidoarjo. Tema kita untuk pagi hari ini, pemberdayaan ekowisata berbasis desa di Kabupaten Sidoarjo. Chandra, kalau Anda melihat dari aktivitas yang Anda miliki sekarang ini kan juga Wakil Ketua 1 DPP IPKINDO ya. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Jadi kalau kita kaitkan dengan kondisi misalnya nih ya, sudah ada ADD, BUMDesnya juga, istilahnya kalau soal dana sih bukan menjadi persoalan. Betul. Tapi kawasan desa tersebut itu mungkin kalau masyarakat setempat mengatakan sing ditonjolno. Nah, itu apa yang perlu dilakukan? Apakah kita harus istilahnya itu men-set up mulai dari nol atau bagaimana caranya? Ya, jadi gini, semua itu berangkat dari apa yang ada. Kan kita tahu ya, Sidoarjo itu berada di kawasan dataran rendah ya.
kalau dari ketinggian itu namanya delta gitu. Namanya delta ya. Cekungan. Dari dua sungai besar ya, sungai Porong sama sungai Surabaya kan gitu. Berantas itu ya. Delta, dan ketinggiannya paling antara 0 sampai 30 ketinggian meter DPL ya. Artinya di sini di Sidoarjo itu lebih banyak pantai dan sungai kan gitu. Tentunya masih juga punya sawah. Dari 322 desa tentunya tidak semua desa memiliki potensi kan gitu. Tentunya hanya beberapa desa yang memiliki potensi. Kita tahu kalau saya melihat di mana ada Kepetingan ya, pantai Kepetingan. Kepetingan. Kepetingan ya. Itu di Sawan, Sedati ya. Itu ada sebuah pantai yang cukup menarik. Tapi untuk mencapai situ kan susah, Mas Panji. Orang di situ mau ke sana kan nggak bisa naik kendaraan, nggak bisa mencapai lokasi itu dengan kendaraan. Jadi nanti harus ada sebuah pengembangan, jadi ada sebuah shelter atau terminal di mana nanti pengunjung wisata nanti akan dikelola oleh BUMDes. Kalau nanti ancillary-nya BUMDes ya, nanti mobil atau sepeda motor diparkir di situ, nanti diarahkan untuk naik perahu. Lah, naik perahu sendiri ini sebuah bentuk wisata. Iya betul, satisfaction kalau kalau orang-orang nggak pernah naik perahu itu kan rasanya gimana gitu ya. Berasa di Venesia. Jadi kita bicara wisata sebenarnya kan emosional, Mas. Emosi ya. Kita bicara perasaan ya. Hal-hal yang tadinya kita belum alami, hal yang tadinya kita tantangan ya, mungkin yang belum pernah naik perahu, ini sebuah challenge ya untuk naik perahu lah. Tanggung jawabnya pemerintah bagaimana? Ya ini tadi mengelola tempat wisata itu dengan sarana wisata tadi, disediakan perahu ya tentunya dengan perahu yang berstandar keamanan. Jadi nanti hal yang sifatnya menjadi syarat keamanan harus dipenuhi. Ada pelampungnya juga. Ada pelampungnya, terus orangnya juga yang mengemudikan juga memiliki sertifikat. Perahunya juga terukur, harus memenuhi kapasitas, tidak boleh melebihi kapasitas, sampai bisa menuju ke tempat pantai Kepetingan. Karena kita tahu pantai Kepetingan itu ada sebab pantai yang cukup indah. Pantai kalau dilihat dari Google Earth itu putih gitu. Tapi siapa yang bisa ke sana kalau kita nggak naik perahu? Sebenarnya ini bisa dikemas kan itu. Jadi kalau dari Cak Panji bisa berangkat dari apa? Ya ini dari apa yang ada ini. Lah ini saya pikir ini masih bisa dieksplorasi. Jadi eksplorasi itu adalah sebuah hal untuk mencari potensi-potensi yang timbul dari sebuah kawasan, ya, dari bentang alam, dari landscape itu untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah potensi dan akhirnya bisa menjadi wujud lokasi wisata yang tentunya sangat diminati gitu. Baik. Dan kalau di Kabupaten Sidoarjo sendiri sih saya pikir rata-rata masyarakatnya sudah mulai aware gitu ya. Jadi mereka sudah mulai memberdayakan potensi apa sih yang dimiliki di kampung saya itu. Kalau memang ada istilahnya gift atau berkah dari yang kuasa, misalnya ada potensi yang bisa dijual misalnya bibir pantai atau apa gitu kan luar biasa. Wah, biasa. Di sisi lain juga ada yang memang notabene itu kebanyakan lahan persawahan. Ini kan juga ada yang membuat semacam kayak makan di pinggir sawah gitu kan. Jadi memang kalau dipandang sawah apa sih istimewanya, tapi kan kita harus kreatif untuk itu ya. Baik. Channel kita jeda dulu, nanti kita akan ngobrol kembali tentang ekowisata di Kabupaten Sidoarjo ya, pemberdayaan ekowisata berbasis desa di Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat dan pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada, kami akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya. Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor ada kemasan galon juga Jeng yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat BB Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, dan driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergo ono perlindungan. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Manfaat iuran, pengobatan dan perawatan tanpa batas. Santunan kematian Rp70 juta. Meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian Rp42 juta. Meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Dan masih ada perlindungan lainnya. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi 031 894 55924 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Info berikutnya, panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama Budi Setiawan, tinggal di Kemeraan, RT 9 RW 3, Desa Tambak Kemeraan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kepada Saudara Budi Setiawan, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung R. Suprapto nomor 10 Sidoarjo, pada hari Kamis 8 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talkshow bersama sahabat-sahabat dari IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Dan tema yang diangkat untuk pagi hari ini adalah pemberdayaan ekowisata berbasis desa di Kabupaten Sidoarjo. Bersama dengan Dr. Kandidat Nur Sidik SSM Ketua IKUA Komisariat Fakultas Ilmu Budaya, dan juga Wakil Ketua 1 DPP Dewan Pengurus Pusat Inkindo. Keliru ini, bukan Ipkindo ya. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Betul, ya. Baik. Dan untuk Anda yang bergabung silakan di 082 di 0811 309 1009. Saya cek redaksi dulu, Cak Nur. Ada beberapa informasi atau pertanyaan yang sudah masuk di redaksi datanya. Ya kan, Sa? Ya, ini sudah ada pertanyaan masuk dari WhatsApp-nya redaksi, yaitu dari Mulia di Kedondong. Persyaratan membangun ekowisata yang bisa dipenuhi yaitu apa saja ya Pak? Kemudian dari Regina di Tarik, cara mempertahankannya bagaimana ya Pak? Terkadang yang booming di satu musim saja namun berangsur turun peminatnya. Dari Najwa di Cemandi, kartar saya itu termasuk kartar aktif Pak. Nah, saya dan teman-teman ingin membantu mengelola dan promosi sukarela, tapi dari pihak ekowisata belum ada jawaban. Adakah saran untuk menyurati pihak ekowisata agar segera ada jawaban Pak? Kemudian dari Tania di Bangsri, alokasi jalan itu bisa dimintakan dana BUMDes ya Pak? Kadang dipersulit masalah dana, seperti itu. Oke, terima kasih untuk ada 4 pertanyaan yang sudah masuk, luar biasa nih. Pesonanya Cak Nur. Ada Cak Mulia, Ning Regina, Ning Najwa, dan Ning Tania yang terakhir ya. Baik. Mulai dari Cak Mulia terlebih dahulu, persyaratan apa? Kayaknya tadi sudah dibahas deh, tapi monggo disampaikan kembali nih. Coba diulang pertanyaan. Yang Cak Mulia tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih untuk mengkondisikan supaya ada ekowisata di tempat kita gitu. Apa yang perlu dilakukan? Ini dari Cak Mulia. Cak Mulia, ya. Terima kasih Cak Mulia. Jadi tadi sudah saya jelaskan tadi mengenai bagaimana kita menginisiasi sebuah potensi yang ada di tempat kita untuk menjadi sebuah objek wisata gitu. Cak Panji, kita kan sudah sering saat ini kan kita sudah melihat banyak sawah kemudian dijadikan lokasi wisata, sampai sungai pun kadang dijadikan lokasi wisata juga, dijadikan tempat sekarang kan kita banyak branding kopi ya. Akhirnya ngopi di tepi sungai, sampai kursi-kursi itu mejanya ditaruh di sungai-sungai ya. Ya. Hati-hati keceger tadi. Kemudian sawah dikasih tapak gitu ya, dibangun seperti anjungan dengan bentuk-bentuk misalnya gambar love atau apa. Intinya kan mereka ingin bersuah foto di situ. Okay. Jadi perkembangan wisata itu juga didukung adanya kebutuhan tempat yang instagramable katanya ya. Jadi sebuah tempat dituntut untuk memiliki kemenarikan ya dari objek untuk difoto. Jadi kalau kita foto di situ, akhirnya kita ingin posting lah gitu. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya yang Mbak siapa tadi itu, yang apa? Yang Mbak Regina. Booming kemudian cara mempertahankan bagaimana untuk ekowisata di tempat kita ini tetap booming ya, karena terkadang booming di satu musim saja, namun berangsur turun peminatnya di musim-musim berikutnya. Ya, jadi itu menjadi sebuah fenomena. Jadi sebuah tempat itu akan diserbu oleh pengunjung. Wah, ketika ada sebuah tempat baru, mereka menyerbu ke sana luar biasa. Tapi setelah tahu mereka mungkin nggak akan mereka mengunjungi ke sana lagi kan gitu. Jadi kita tahu bahwa tempat wisata tidak sebanyak dulu, tidak sebanyak sekarang gitu. Artinya sekarang itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang memang dibuat sebagai objek yang seolah-olah menjadi tempat wisata. Jadi dibuat oleh pemuda setempat, karang taruna setempat ya, untuk menjadi sebuah tempat mereka. Kadang
tempat di sebuah ketinggian dengan view yang bagus itu buat Anjungan juga menjadi sebuah tempat wisata. Artinya itu adalah tempat wisata yang memang hanya untuk berorientasi pada swafoto atau foto-foto gitu. Tapi tempat wisata yang memiliki basis atau basic objek alam yang memang seperti pantai, kemudian air terjun, kemudian warna wisata, itu sebuah tempat wisata yang memang permanen dan itu harus dikelola secara ajak, secara kontinu. Jadi pengelola wisata harus memiliki inovasi-inovasi tertentu untuk menjadi atau untuk membuat tempat wisata itu selalu jadi selalu merefresh gitu, selalu merefresh agar itu untuk menarik dikunjungi. Jadi seperti kebun binatang tuh, orang siapa yang nggak tahu kebun binatang? Tapi orang yang datang ke situ kan mesti orang Surabaya. Mungkin kalau saya sendiri mungkin terakhir ke kebun binatang mungkin waktu saya sekolah SMP dulu. Itu pun ada tugas gitu ya? Iya betul. Jadi memang tren wisata itu seperti itu. Jadi untuk mempertahankan bahwa wisata itu tidak hanya sekitar booming dan setelah itu tidak ada pengunjung, satu yaitu kalau saya bisa mengusulkan yaitu satu, kita tetap mempertahankan standar kualitas. Jadi yang namanya homestay ya toh. Ada Mas, tempat yang saya sudah pernah ke sana, ingin ke sana lagi itu ada. Jadi kenapa? Di situ kita memiliki sebuah kepuasan emosional di situ. Jadi waktu kita datang ke situ, tempatnya itu misalnya saya suka ya homestay yang memang berarsitektur tradisional dan dekat dengan sawah misalnya di situ. Itu ketika saya di situ saya mengalami bisa puas ya dengan tercapai satisfaction dari sebuah kebutuhan emosi saya untuk istirahat di situ. Dan ketika saya ke tempat yang lain, ini ada sebuah kebutuhan lagi untuk datang yang ke tempat yang tadi. Karena saya merasakan bahwa ini tempat yang cocok. Dan ketika saya datang ke situ, tempat ini masih terpelihara dan bahkan ada sebuah hal yang baru yang merupakan peningkatan. Jadi tidak menurun ininya Mas. Jadi tidak mengalami penurunan, tapi justru mengalami peningkatan dari segi pemuasan emosi tadi itu. Jadi gitu, ini menjawab pertanyaannya Mbak yang tadi itu. Jadi memang kita harus berinovasi untuk menciptakan refresh tadi itu. Sedangkan yang mengenai jalan tadi ya, Iya, dari kalau jalan Ning Najwa Cemandi, Cemandi. Yang Karter saya itu termasuk karter aktif. Nah dari teman-teman ingin membantu mengelola dan promosi sukarela, tapi dari pihak ekowisata belum ada jawaban. Saran Pak untuk menyurati pihak ekowisata. Ini ekowisata mana nih dimaksud? Saya nggak paham. Cemandi ya. Iya, kemudian pihak Pemdes setempat barangkali. Pemdes setempat betul. Kemudian Ning Tania di Bang Sri ini yang tanya soal alokasi jalan bisa dimintakan dana BUMDes tidak Pak? Karena kadang dipersulit masalah dana. Oke, ya. Jadi kembali ke yang tadi penjelasan saya di awal. Kalau aksesibilitas jalan utama itu kita lihat itu kewenangan jalan itu dari kabupaten atau provinsi. Kalau itu memang merupakan jalan kewenangan kabupaten. Kalau Cemandi itu kan kabupaten saya pikir ya. Jalan yang di depannya. Sepanjang yang saya tahu sekarang ini kalau biasanya di namanya ada PIWK ya, Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan. Jadi jalan yang memang itu akses kecamatan menjadi tanggung jawab ya, dikerjakan kecamatan. Kemarin memang Gus Mudur menekankan seluruh camat ya untuk memperbaiki jalannya masing-masing kan gitu. Tapi status jalan itu tetap jalan kabupaten Mas. Jalan kabupaten. Cuman nanti ada pendelegasian kewenangan untuk memperbaiki jalan di wilayahnya masing-masing. Ini sebenarnya untuk distribusi peran supaya agar cepat saja gitu. Ya, cepat dieksekusi gitu ya. Namun status jalan itu tetap milik kabupaten. Jadi memang kalau saya melihat jalan yang ke arah Cemandi itu kan masih saya pikir ini kondisinya masih perlu peningkatan yang signifikan sehingga masyarakat kalau menuju sana itu lebih enak gitu. Jadi pertanyaannya kalau jalan itu ya nanti bisa disampaikan, disuarakan kepada yang berwenang. Kalau misalnya di Sidoarjo sudah di dekat kecamatan ya lebih enak nanti bisa langsung ke kecamatan untuk segera dilakukan percepatan untuk perbaikannya itu. Sedangkan yang tadi yang sudah bersurat kepada pengelola yaitu
Jadi pengelolaan wisata itu kan memang bermacam-macam. Jadi apakah itu sudah dikelola pihak ketiga, ada yang menjadi Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, ataukah memang sudah diserahkan kepada BUMDes. Nah ini harus ditelusuri dulu. Jadi memang didorong untuk pengelola itu hal-hal tertentu memang menjadi tanggung jawab BUMDes. Jadi kalau misalnya homestay itu kita ingin melibatkan semua atau seluruh dari, jadi masyarakat itu menjadi terlibat menjadi pemilik saham. Jadi mereka memiliki rumahnya, mereka menjadi pramusajinya. Jadi mereka juga menjadi jadi tenaga-tenaga wisata yang ada yang harus melayani wisatawan itu semua sudah dipenuhi oleh masyarakat lokal gitu. Jadi masyarakat terlibat di situ. Mereka mendapatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan wisata di situ. Lah pemerintah bertanggung jawab memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk standar untuk standarisasi. Jadi yang sudah diikutkan pelatihan juga nanti akan memiliki sertifikat gitu. Jadi masyarakat itu yang ada di situ, yang memiliki homestay, yang ada di sekitarnya juga semua dilakukan atau diberikan pelatihan oleh Dinas Pariwisata melalui mungkin bentuk-bentuk pelatihannya bisa dilakukan BIMTEK atau dengan sertifikat nantinya. Jadi mereka yang bekerja di sektor pariwisata yang ada di desa itu semua berstandar gitu. Jadi baik bagaimana melayani tamu, bagaimana penyapa tamu, ya kan, bagaimana menyajikan makanan, semua terstandarisasi gitu. Jadi jadi istilahnya itu kalau memang wilayahnya maju, cari uang, ngapain harus keluar gitu ya, bisa di wilayah setempat. Baik, saya coba cek ke partisipan via Zoom, barangkali ada yang mau berdiskusi atau mau bertanya. Ada siapa ini? Movionos, kemudian ada juga Mbak Hani barangkali, atau Ning Hani Setiarini. Ini apakah juga mau berkomentar atau mau berdiskusi atau hanya monitor saja? Oke, kalau hanya monitor saja begitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Cak Nur tadi akan memberikan banyak insight atau wawasan bagi diri kita. Saya coba cek ke redaksi kembali. Ya Kanza, ada tambahan pertanyaan? Oke, baik. Saya coba cek ke SMS dulu ya Cak Nur ya. Kalau WA di sana, kalau SMS di sini. Ini pertanyaannya begini. Dari Mas Wahyu di Grian, pertanyaannya adalah ketika masing-masing desa punya keinginan untuk melakukan ekowisata begitu ya. Nah, ini kan bisa jadi saling berkompetisi nih. Terus bagaimana cara kita berkompetisi yang sehat dan juga akhirnya bisa unggul? Wah, ini mungkin ada tips atau resep yang disampaikan oleh Cak Nur ini. Iya, karena pikiran saya begini ya, ketika masing-masing pihak desa, kelurahan mungkin gitu ya, jadi punya karena ada dana ADD-nya dan juga dananya untuk bisa difungsikan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Mungkin kalau larinya ke ekowisata begitu, misalnya satu desa, antara dua desa ini berdampingan dan kebetulan potensinya sama-sama banyak lahan persawahan dan sebagainya, apa yang perlu supaya ini bisa saling mensupport, tidak saling menjegal dan juga istilahnya itu tetap bisa dua-duanya itu bisa maju begitu. Ya, pertanyaan sangat bagus ya. Wah, ini merupakan hal yang memang harus terjadi. Jadi kompetisi di dalam pariwisata itu memang harus. Jadi gini, Pak Panji, kita itu memang butuh banyak model wisata itu banyak. Jadi kita ya nggak mungkin kita butuh wisata hanya pantai. Orang itu kan pastinya dari gunung ingin ke pantai, kemudian habis itu kita mungkin sudah bosan dengan wisata buatan yang ada di kota. Kita inginnya ke tempat-tempat wisata yang alami di desa. Mungkin kalau misalnya di Krian kan kita tahu di situ pasti potensinya ada sawah ya. Betul. Ada sawah atau embung gitu ya. Ya, artinya kondisi geografisnya di situ ya yang menawarkan wisata ya tentunya mungkin view juga, karena di Krian itu pun ada view-nya Penanggungan ya. Kalau kita lihat ke arah selatan gitu, betul, gunung mantap. Jadi yang dijual view juga gitu. Jadi masyarakat atau di situ tokoh
mudahnya di situ. Kalau ingin membuat sebuah paket wisata atau objek wisata, saya pikir ya bisa dengan membuat sebuah tempat gazebo di pinggir. Kalau di situ dekat sungai ya mungkin di situ ada sawahnya, ada pohon kelapanya. Jadi view atau detail-detail dari desa itu bisa dieksplor sebenarnya dengan view Penanggungan. Jadi mungkin di situ adalah paket sunrise atau mungkin paket jadi momen-momen yang dijual adalah momen matahari tenggelam di sini gitu misalnya. Orang akan menikmati saat-saat itu di situ gitu. Gitu. Dengan mungkin gazebo yang beberapa gitu yang dibuat ya sederhana tapi sangat sangat indah gitu. Ya itu tadi dengan kemampuan arsitek atau dengan terus dengan tapak-tapak yang bagus, ada gemericik air ya. Yang dijual kan sebenarnya wisata itu ada angin, ada suara burung gitu, ada pemandangan view yang bagus. Kan sebenarnya itu aja kan, menimbulkan ketenangan jiwa kan gitu. Terus lokasi yang mudah diakses. Artinya gitu. Lah, kalau ada dua desa yang memang kebetulan dalam satu kita tidak mendekatkan wilayah, akhirnya dua desa mungkin bisa berkolaborasi mengelola satu kawasan itu menjadi sebuah ini. Ya nanti bisa dibagi. Itu lebih mantap itu. Lebih mantap daripada kita harus berbuat sendiri-sendiri, tapi akhirnya malah tidak optimal ininya hasilnya gitu. Lebih baik dijadikan satu ya. Hanya karena administrasi aja kan, ini desa A, desa B, tapi kan kawasannya menjadi satu kesatuan kan gitu. Iya. Gitu Mas Panji. Jadi nanti profitnya kan bisa dibagi gitu. Betul. Kalau itu masalah itu kan ya sudah urusan nanti. Masalah itu. Iya, kemana-mana pasti. Manajemennya bagaimana gitu. UUD gitu ya, ujungnya gitu. Betul. Saling sinergi. Nah itulah sinergi antar desa nantinya. Iya. Barangkali di antara Anda para pengurus aparat desa, baik itu dari BPD, Pemdes atau yang berkecimpung di BUMDes dan sebagainya, kalau ingin tahu atau istilahnya detail begitu ya, karena tadi sedikit disampaikan oleh Cak Nur preview, ternyata banyak loh yang bisa dieksplor atau diangkat itu angle-angle seperti ini. Silakan mampir atau konsultasi ke Cak Nur di Inkindo boleh gitu ya. Tapi janjian dulu karena beliaunya itu jam terbangnya cukup tinggi. Karena memang banyak hal yang bisa dieksplorasi sih dengan desa kita. Dan kita sendiri nggak boleh hopeless gitu ya, terus asa opo yang diangkat gini kan, kita nggak boleh harus hilangkan itu. Menarik, dari perjalanan ke Surabaya ke Sidoarjo, saya lewat di Buduran ini kan memang kawasannya kan sudah masuk di kota begitu ya. Dan pasti mereka juga pihak aparat desa setempat dan juga masyarakat setempat kan pingin dana ini diapakan, dan mereka akhirnya membuka pasar wisata malam. Pasar wisata. Tapi memang nggak sebesar di Kodam dan sebagainya. Jadi di dalam pasar wisata malam itu di situ ada orang jual pernak-pernik, terus ada sarana bermain anak. Itu pas di pinggir jalan. Jadi sebelum masuk ke flyover Jenggolo itu di sisi kiri. Itu kalau malam kalau bukanya malam saja ya, karena pasar wisata malam. Jadi tapi saya pikir wah ini menarik juga ya, karena memang tidak harus selalu ke alam gitu. Ya. Karena ada apapun itu bisa kita fungsikan karena desa atau kelurahan yang tempat kita tinggal itu kan nggak melulu ada di pedesaan. Ada di rural, di urban juga. Di urban juga. Baik. Cak Nur, tidak terasa waktu kita sudah hampir mendekat ke akhir perjumpaan terkait dengan tema kita pemberdayaan ekowisata. Bukan eko ya. Ekotourism. Ekowisata berbasis desa di Kabupaten Sidoarjo ini. Closing remark dari jenengan, Cak Nur. Monggo. Jadi intinya gini, Mas Panji. Saya ingin menyampaikan bahwa kita bisa mengeksplor apa yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita di urban ya mungkin kita bisa yang tadi disampaikan Mas Panji, kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya unik ya. Kita menjual hal yang merupakan souvenir atau pernik-pernik dari hasil karya kerajinan dari masyarakat yang di Sidoarjo. Kita juga bisa menjual makanan kuliner lokal ya dengan bentuk-bentuk angkringan atau apa. Kita sadar bahwa masyarakat kita sukanya nongkrong, Mas Panji. Jadi jadi kalau lesehan nongkrong tampak dari menjamurnya warkop. Ya, tapi kan kita saling bersaing bagaimana kita membuat sebuah warung itu bisa berkompetisi dengan baik. Jadi dari
aspek harga dan kualitas. Dan kalau di rural, di kawasan rural, di pinggiran, ya tentunya kita bisa mengeksplorasi tempat-tempat itu dengan inovasi-inovasi baru dan bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berwenang, pemerintah, untuk bisa mewujudkan sarana wisata yang baik dan tentunya bisa kalau yang tadi saya sebut ekowisata adalah wisata yang bertanggung jawab untuk melestarikan, mengkonservasi lingkungan kita. Demikian Mas Panji. Betul. Jadi tidak melulu cari uangnya saja, tapi keberlangsungan alam, itu harus dijaga, nilai-nilai budayanya, betul. Budayakan begitu ya. Baik, Cak Nur, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Panji. Sudah mampir ke studio Suara Sidoarjo. Ini kalau nggak istilahnya itu diawali kan mungkin takutnya kesasar nanti. Tapi gampang carinya kok. Iya, tinggal gampang. Istilahnya masuk wilayah pusat kota Sidoarjo juga. Nggih, matur nuwun Cak Nur untuk waktunya. Sukses juga untuk aktivitasnya. Amin. Assalamualaikum. Salam.